Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat sesuai dengan kondisi dan situasi umat. Tidak menjadi satu syariat yang tidak berjalan dengan kondisi umat manusia. Karena dalam syariat itu ada yang namanya keragaman. Yang perlu kita pahami dulu konsep. Dan beberapa peristiwa menjadikan satu syariat itu berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya, jika kita sedang mengalami kekeringan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sholatul istisqa, sholat meminta air. Terus sekarang udah agak kekeringan, kebanjiran. Sampai-sampai ini mau ngejemur gak kering-kering. Ketika satu kondisi di mana kita menghadapi musuh peperangan seperti di Palestina atau di negeri-negeri konflik, maka kita disyariatkan yang namanya sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat biasa tetapi dalam kondisi takut, di mana setiap sholat itu diqashar, kecuali tentunya sholat yang tidak bisa diqashar seperti maghrib dan subuh. Kedua rakaat minta diqashar, satu rakaat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika musuh berada di depan kiblat, di hadapan kiblat atau di belakang kiblat, dalam hadis Rasulullah SAW, atau memang ketika kita tidak bisa melakukan sholat benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa berjamaah, maka sholatnya bisa sendiri-sendiri. Bahkan Al-Quran mengatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian takut, maka lakukanlah sholat dalam keadaan berlari dan dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya, jadi ini yang disebut fleksibilitas dalam syariat. Itu ada. Selama Al-Quran masih turun, selama Rasulullah SAW ketika itu masih hidup, ada yang namanya fleksibilitas, murunah, ya. Dalam masalah ibadah saja ada yang namanya rukhas, ada yang namanya dispensasi, keringanan. Ya, ada yang namanya dispensasi, keringanan. Kalau tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka sholatlah ngedipkan. Kalau nggak bisa berkedip, disolatin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ada yang namanya murunah. Maka ini yang perlu kita perhatikan dalam konsep syariat ini, karena belakangan umat Islam sering dilontarkan syubhat atau keraguan dalam syariat. Yang lagi viral ini namanya Pak Elia. Atau beliau ini laki-laki atau perempuan, tapi katanya laki-laki. Di mana dalam syariat ada orang yang ingin membuat keraguan-keraguan dalam
kenabian ada orang yang ingin membuat keraguan-raguan. Ya. Dalam akidah juga demikian. Nah, ini perlu saya sisipkan di sini karena masih berkolerasi dengan kondisi di Palestina. Jadi dalam statementnya saya tidak mendengar semuanya. Ya. Yang jelas dari podcastnya dia, ya, dia ingin mengatakan bahwa Islam itu belakangan, ya. Bahwa Palestina itu ya memang belum ada orang Arab sekarang, ya memang betul. Bahwa dulu sebelum Yahudi masuk ke sana, ya, itu sudah ada orang-orang Romawi yang mereka datang dari Roma dan tinggal di pantai Palestina, makanya disebut Palestia karena berkaitan dengan pantai yang ada di Palestina. Kemudian baru Nabi Musa alaihissalam setelah melakukan hijrah dari mana? Dari Mesir kemana? Ke Palestina. Dan membawa ribuan umatnya, kan? Ini bersama Fatahu, yaitu muridnya yang bernama Yasua. Kalau Yasua bahasa Latinnya jadi Yosua, ya. Daud jadi David, Sulaiman jadi Solomon, Ibrahim jadi Abraham. Nah, jadi ketika mereka masuk di sana dan kemudian Allah mengatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan kepada kalian, masuklah ke tanah Palestina ini, jangan kalian berbalik badan, jangan kalian menjadi murtad, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pertama menolak, gitu kan? Nafiya qauman jabbarin, di dalamnya banyak para algojo, orang-orang yang kuat, saya nggak akan masuk. Kemudian sampai ada dua orang dari yang beriman mengatakan, udkhulu alaihimul bab, masuk saja pintunya. Kalau kalian masuk ke dalam pintu negeri Palestina, negeri Al-Quds, kalian pasti akan menjadi pemenangnya, nggak usah takut. Sehingga mereka masuk di sana. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dulu, ya. Karena mereka awalnya tidak mau jihad. Dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa kepada mereka bahwa mereka yatihuna fil ardh, mereka menjadi umat yang apa? Yang kesasar selama 40 tahun. Gitu ya. Jadi 40 tahun itu umat Nabi Musa kesasar, setiap kali keluar dari satu tempat balik lagi ke tempat itu. Jalan dari Lamongan Awe 2 kilo, tiba-tiba balik lagi, ya. Kok kesini lagi? Itu bukan 40 hari, 40 tahun. Ya. Dan tentu umur Nabi Musa alaihissalam 350 tahun, ya. Lama. Jadi 40 tahun dari 350 tahun masih banyak waktu yang tersisa. Al-muhim, jadi orang ini ingin mengatakan bahwa itu adalah tanah orang Yahudi, ya, atau tanah Israel. Kita mengatakan memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka. Gak ada masalah. Jadi masalahnya bukan orang Yahudi berada di sana atau Bani Israel berada di sana, tapi masalahnya adalah maukah mereka mengikuti nabi mereka? Itu masalahnya. Ya. Jadi tanah yang dijanjikan itu berkaitan dengan ketaatan. Dengan apakah mereka mengikuti nabinya atau tidak. Setelah Nabi Isa alaihissalam diutus dan mereka diajak untuk beriman kepada Allah, dan pengikut Nabi Isa alaihissalam itu hanya sedikit yang loyal kepadanya,
Dan Nabi Isa mengatakan, mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar kepada kalian bahwa ada nabi yang datang setelahku yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya sampai sini apa? Sampai sini mereka masih di Palestina, nggak masalah. Tapi ketika mereka melenceng, ya, tidak mengikuti nabi mereka, dan Nabi Isa kemudian diangkat ke langit, kemudian salah seorang dari loyalisnya disalib, ya, juga dia mengatakan bahwa Isa dan Yesus Kristus berbeda. Ya memang beda, karena Nabi Isa kita yakin diangkat ke langit, sedangkan yang disalib adalah bukan Nabi Isa alaihi assalam. Ya, jadi beberapa hal ini yang perlu kita pahami, karena sekarang zamannya YouTube, zamannya podcast. Kalau kita tidak mengaji, kita nanti akan ragu. Wah, benar juga nih ya. Jadi harusnya Palestina itu balikin lagi lah Yahudi ke sana ya. Ya, padahal masalahnya bukan itu, masalahnya adalah mereka menjadi umat yang tidak mengikuti nabi mereka dan tidak mengikuti ajaran Rasul mereka. Di mana ajaran Rasul mereka yang terakhir dari Bani Israel adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan mereka. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian kepada mereka. Nah, ini juga bagian dari syariat yang perlu kita pahami. Khususnya dalam lingkup bernegara dan berbangsa, ada yang namanya al-mu'ahadah, perjanjian. Di fikih itu banyak, bukan hanya ibadah, tapi juga ada namanya fikih kenegaraan. Perjanjian, Nabi Muhammad SAW berjanji kepada mereka, atau mereka mengadakan perjanjian agar mereka mau damai di Madinah, kan begitu. Namanya keluarlah piagam Madinah yang kemudian dicontek oleh banyak negara menjadi apa? Menjadi dasar atau perundang-undangan dalam negara mereka. Ya, Indonesia ini kan bukan hanya Islam saja. Jadi konsep bernegaranya sudah ada karena kita damai. Maka jangan sampai kita apalagi mau akhir tahun umat Islam tercoreng dengan perbuatannya sendiri. Ya. Tapi insya Allah udah nggak ada lagi ya. Dulu kan di Hotel Marriott meledak, pakai bom apa? Bom panci ya. Pancinya habis dibuat makanan, habis itu dibuat bom. Ya. Kemudian dulu di Bali dan banyak pemboman. Jadi kalau saya melihat kejadian-kejadian seperti ini, saya melihat di berita-berita seperti negara Islam itu seperti sering orang ngebom ya, seperti Pakistan ya. Nah, Indonesia jangan demikian. Jadi dalam Islam syariat itu sangat luas, berkaitan dengan orang yang hidup, berkaitan dengan orang yang mati. Kemarin saya sampaikan dari jihad tentang wasiat, tentang sebagian dari waris, ada namanya syariat. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kami jadikan engkau berada di atas syariat, maka ikutilah. Kenapa kita mengikuti syariat? Karena kita ingin hidup kita sesuai dalam alurnya, tracknya. Ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu kesini pagi-pagi takwa untuk bisa mendapatkan ya arahan itu. Jadi bukan karena kopinya ya. Nama itu takwa, harus ada kopinya ya. Sarapan pagi. Itu hanya motivasi aja ya. Tapi niat kita ke masjid itu untuk apa? Untuk agar kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat dalam menjalankan syariat ini. Karena godaan-godaan
Di akhir zaman ini banyak adanya syubhat, adanya godaan, adanya bisikan. Kata istri, nggak usahlah rajin-rajin ke masjid. Kenapa? Oh, nggak kaya-kaya ya. Tiap hari ke masjid tapi nggak tambah kaya, tambah miskin. Nah, godaannya banyak. Belum lagi akhir tahun. Nah ini, apakah ada syariat penting ya tertentu dalam akhir tahun? Perlu saya sampaikan di sini. Apakah harus mengadakan qiyamul lail atau doa bersama menyambut akhir tahun? Kan? Baik. Pertama kita harus pahami dulu bahwa di zaman Rasulullah SAW ya belum ada yang namanya penanggalan. Tahu ya? Penanggalan tahunan itu di zaman siapa? Di zaman Umar. Jadi belum ada tuh tahun 1, 2, 3, 4 belum ada. Yang kedua, ya, tentunya saya belum pernah membaca bahwa orang-orang ya, di zaman Rasulullah SAW ketika akhir tahun ada hal-hal yang khusus yang dilakukan. Ya, tapi itu berbeda di zaman sekarang. Maksudnya gimana? Nah, di zaman sekarang itu orang-orang banyak yang melakukan hal-hal negatif. Apalagi tahun Masehi. Mobil khusus anak muda ya. Ya. Gak muda dan juga mungkin yang sudah tua juga melakukan hal-hal yang negatif. Maka untuk mengalihkan hal yang negatif itu apa? Yaitu mabuk-mabukan atau pesta seks. Jadi seperti ada kebiasaan untuk melakukan kemaksiatan. Maka syariat pada dasarnya adalah untuk meluruskan manusia dari penyimpangan. Nah itu. Untuk apa? Untuk meluruskan manusia dari penyimpangan. Sekarang kalau ada orang melakukan qiyamul lail di malam pertama di tahun baru boleh tidak? Itu kan menjadi masalah. Ya, saya bilang boleh. Kenapa boleh? Ya, walaupun Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya spesifik karena dulu nggak ada tahun Masehi, bahkan tahun baru Islam pun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ada. Ya. Tetapi Rasulullah SAW pernah melakukan qiyam secara berjamaah. Jelas ya, bersama siapa? Ibnu Abbas, ya. Dan bibinya yang bernama Maimunah, istri Rasulullah SAW. Ya, jadi ini ada dalil bahwa boleh melakukan qiyam berjamaah, ya, walaupun itu bukan di bulan Ramadan. Boleh, namanya malam iman. Daripada nanti tahun baru ngapain? Bakar petasan. Kalau ini mah nggak bakar petasan, Ustaz. Bakar sigaret. Ya, jadi propaganda terhadap syariat itu banyak, Pak. Media pakai podcast, tuh, pakai film, ya, Netflix apa kan banyak sekali. Jadi propagandanya ya. Misalnya film tentang apa? Tentang rokok gitu. Jelas, ya ini sejarah, tapi di dalamnya ada propaganda ya, bahwa rokok itu masalah. Ya. Kan rokok itu makruh. Ya. Rokok itu makruh, jelas. Makruh itu artinya apa? Tidak disukai gitu kan. Kalau kita bahas syariat, hukum syariat secara detail, maka ada hal-hal yang bahasanya itu sudah jelas. Gimana? Karena di Indonesia ulamanya masih ngerokok ya. Jadi untuk bilang haram gak bisa. Makruhnya pun sampai apa? Tahrim, ada dua dalam syariat, dalam usul fikih. Makruh yang dekat
yang namanya tanzih makruh dalam artian tidak sampai ke dekat pada yang haram, ya. Ada makruh yang namanya tahrim yang mendekati kepada haram. Ya, ini perlu saya sampaikan. Makruh tahrim, makruh tanzih yang harus dihindari. Tanzih itu artinya dihindari, tidak sampai haram, seperti makanan. Ya, makan-makan yang bau, itu namanya makruh tanzih. Ini suka banget teh. Wah, emang enak ya. Berapa kali makan? Setiap hari. Apalagi ada diskon di akhir tahun ya. Ya. Habis makan pete. Wah. Tapi saya belum pernah merasakan. Nah, waktu saya di Mesir, nggak tahu ini pernah saya sampaikan nggak? Kan Rasul bilang, siapa yang makan bawang dan bawang putih, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Berulang gitu. Terus saya renungi hadis ini. Makan bawang dan bawang putih, perasaan kita setiap hari makan bawang dan putih gitu kan. Saya belum paham hadis ini. Nah, kemudian ada riwayat lain, riwayat Abu Daud, kecuali bawang putih itu matang. Saya bilang, ya memang kita makan bawang dan bawang putih matang ya kan. Biasanya ditumis, ya, menjadi bumbu gitu kan. Ternyata pas saya ke Mesir, orang makan bawang itu mentah. Bukan acar ya. Bawang di sana kayak bawang bombay semua. Mereka bawangnya mentah, bukan bawang aja. Daun bawang pun mereka makan mentah-mentah. Pas sholat, semerbak kanan kiri ya. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara makan bawang. Itu namanya makruh tanzih. Ya. Nah makruh tahrim itu adalah hal yang dibenci yang dekat kepada haram. Dekat kepada haram. Banyak dicontohkan oleh ulama, yaitu rokok atau cerai. Cerai itu adalah boleh, tapi dia makruh, ya. Ya, abghadul halal 'inda Allah talaq. Ini sudah kita bahas. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah, jadi dia sudah dekat ke haram, bukan kepada boleh. Nah, poinnya adalah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kadang kita menganggap bahwa ini hukumnya sudah jelas, tapi kita abaikan. Kau nanti ngerokok, makruh doang. Makruh doang, udah jelas makruh gitu kan. Jadi syariat itu mengajarkan, khususnya di akhir tahun, ada perilaku-perilaku yang kita harus hindari. Apa itu? Pertama jelas, yang namanya membahayakan diri sendiri. Ini setiap tahun kita menghadapi, dan saya sampaikan di sini, anak muda, khususnya anak at-taqwa, ya, gak usah main petasan, ya. Tapi kan kalau di barat main petasan juga, main petasannya kalau di barat ada tempatnya. Kalau kita di gang RT RW main petasan juga. Besok paginya itu, ya, tiang listrik kebakaran. Ya, karena apa? Karena di kita nggak ada regulasi. Ya, membahayakan diri sendiri. Kedua, tentunya melakukan kemaksiatan. Ya, dan Rasulullah SAW bilang, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, hadis sahih. Setiap umatku pasti akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Nah, sekarang itu banyak orang terang-terangan melakukan terangan, ya, jadi nggak ada rasa malu, berjumbu suami istri atau enggak suami istri di depan orang banyak. Apalagi di akhir tahun ini. Jadi kita harus wanti-wanti, Pak, anak-anak, khususnya anak muda. Pertama, jangan membahayakan diri sendiri. Kedua, hindari maksiat. Ketiga, jangan tabdzir, jangan yang namanya foya-foya, hambur-hamburkan.
Kalau malam-malam bakar jagung boleh nggak? Boleh. Boleh bakar jagung. Makan-makan. Nggak boleh itu berlebihan. Makan durian boleh nggak? Boleh. Tapi makannya 20 biji. Ya itu namanya berlebihan. Ya. Tabdzir. Nah, membakar petasan, kembang api itu tabdzir. Kenapa? Uang kita kebakar. Baik, balik lagi bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kira-kira kita berbaca syariat ya dalam konteks yang banyak itu agar bisa kita menjalaninya dalam kehidupan kita agar kita selamat. Kita selamat. Nanti kalau tahun baru selesai, jadi kita nggak usah nungguin jam 00.00. Ya. Dan saya senang kalau tahun baru itu hujan. Kenapa? Karena nggak ada petasan ya. Muka atas sudah senang. Karena ini merupakan tradisi yang tidak baik. Dan bukan dari Islam, bahkan tadi sudah kita jelaskan dari sisi syariat. Pertama, di akhir tahun ini banyak kemaksiatan. Ada yang namanya tabdzir, mubadzir, ya kan? Kemudian ada yang namanya foya-foya, tabdzir, maksiat, ya, kemudian mencelakakan diri. Kita tidak boleh lakukan hal tersebut. Baik, ya. Jadi syariat itu yang kita jalankan. Ya, ini perlu penguatan lagi. Ya, mungkin nanti ada beberapa bab fikih. Karena tadi saya tanya di sini ada fikih juga. Saya jadi tidak menekankan detailnya, tapi prinsipnya. Bahwa syariah itu ada yang namanya murunah, fleksibilitas. Yang kedua, ada namanya sesuai ya dengan kondisi seseorang. Nanti datang kepada kita orang bilang, ente berapa kali sholat sehari? 5 kali ya. Terus ada sholat sunnah, terus puasa juga. Masuk surga nggak? Belum dijamin. Udah nggak usah Islam lah. Jawabnya gimana? Kalau kita tidak belajar Islam, maka kita akan bilang, oh iya benar juga. Kalau betul nanti nggak Islam aja deh. Karena kita tidak belajar Islam. Islam dalam syariatnya sedetil itu mengajarkan agar kita paham bahwa hidup ini diatur dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur. Bangun tidur ada doa. Mau tidur ada doa. Masuk kamar mandi ada doa. Keluar ada doa. Ya, dan inti dari semua itu ini insyaallah jamaah takwa termasuk orang-orang ini adalah ketika kita menjalankan syariat, kita memang benar-benar ridha, benar-benar menjalankannya karena kesadaran, bukan karena terpaksa. Intinya demikian. Ya, jadi jangan terpaksa. Kenapa sih Islam itu susah? Itu terpaksa. Kenapa sih sholat harus 5 waktu? Kenapa sih umat ini banyak nanti bulan Ramadan puasa? Ya. Habis puasa musim haji. Ya. Apa? Karena kita tidak paham ya, konsep syariat itu. Dan kalau kita menjalankan syariat itu dengan ridha, maka kita akan merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya beragama. Jadi agama itu fondasinya dari kita adalah ridha, bukan karena keterpaksaan. Ya. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. 15 menit lagi masukkan sampai syuruknya. Mungkin ada pertanyaan biar lebih hidup ya. Belum sesi kopi ya. Berkaitan tentang syariat atau apapun
yang kita jalani dalam kehidupan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Iya. 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 Iya benar. Iya kok, betul. Iya, betul. Tinggi. Iya. Baik. Ya, betul sekali. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya ikhwatun allat, ya. Bahwa para nabi itu adalah bersaudara, ya, tadi sepupu, ya. Tapi mengapa sampai demikian ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada Bani Israil? Kenapa itu? Ini bagus pertanyaannya. Pertama, karena mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jelas, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku memberikan kalian kelebihan, ya, di atas umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi idz ja'ala fikum anbiya. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat yang diberikan kepadamu, ya, yaitu apa? Bahwa banyak di antara kalian yang dijadikan nabi. Dan di antara kalian yang dijadikan raja. Daud Sulaiman dari Bani Israil tidak? Dari Bani Israil. Walaupun sebagian orang bilang Daud dan Israel dan Sulaiman itu bukan. Padahal kita tahu, ya, sampai sekarang pun mereka meyakini ada tempat ibadah yang dibangun oleh Sulaiman, namanya Haikal Sulaiman. Haikal itu, ya, Haikal itu kalau dalam bahasa Arab, ini ada tiang dan ada bangun, itu namanya Haikal Sulaiman. Itu untuk apa? Untuk tempat ibadah di bawah Masjidil Aqsa. Mereka meyakini ada namanya Haikal Sulaiman, tempat ibadah yang dibangun oleh Sulaiman. Jadi kita pahami bahwa Sulaiman itu dari Bani Israil. Jadi rajanya banyak, nabinya juga banyak, raja dan nabi juga. Tapi dengan demikian mereka bukan menjadi orang yang taat. Itu masalahnya. Udah banyak nabinya, bukan semakin taat, tapi semakin tidak taat. Ya, ibarat satu kampung, ustadz kiainya banyak, ya, tapi orang gak benernya banyak juga. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus seorang, tapi umatnya tak. Jadi pertama, mereka memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang lebih dari yang lain. Yang kedua, banyak diberikan nikmat. Tapi mereka melanggar.
Sebegitu murkanya, iya, sebegitu murkanya kepada Bani Israel, ya. Jadi kalau kita bersikap ente rasis, bukan rasis, ya. Tapi memang Allah jelaskan itu kan begitu. Saya ulangi, Pak. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, itu tidak bisa kita bilang rasis. Itu ya. Ente jadi orang netral lah. Netral gimana? Jangan dukung Palestina, ya gimana? Palestina Muslim, ya. Yang dukung siapa? Ya. Karena orang ada pemikiran demikian, ya. Netral aja, ya. Gimana mau netral? Ya, sedangkan jelas bahwa Al-Quran bilang lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang Bani Israel yang kafir, mereka adalah terkutuk. Jadi ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, bahkan dikutuk oleh nabinya sendiri, Daud dan Isa bin Maryam, ya. Jadi demikian, Pak. Ada yang namanya dalam ajaran itu keberpihakan, ya. Jadi tidak selamanya kita bilang saya mah netral, nggak bisa. Agamanya ente apa? Netral. Islam oke, Yahudi enggak, ya? Nggak bisa, ya. Ente membela siapa? Palestina, ya. Demikian, ya. Karena mereka juga sudah jelas apa yang mereka melakukan, pelanggaran HAM, pembunuhan, kemudian Masjidil Aqsa mereka nodai dan seterusnya. Jadi sampai demikian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutuk mereka. Jadi maksudnya mungkin arah dari pertanyaan ini, bisakah kita berdamai gitu ya? Bisakah kita berdamai? Allah mengatakan wa kullama ahadu ahdan nabadzahu fariqun min. Tiap kali, ya, mereka membuat perjanjian, mereka yang melanggarnya sendiri. Saya mengatakan mungkin bisa, tapi bukan di Palestina. Kok bisa Ustaz gitu? Iya, karena dulu, ya, sejak dulu orang Yahudi itu bikin masalah. Nggak tahu, ini pemikiran saya aja, ya. Jadi kalau mau berdamai dengan Palestina, bikin tempat pengungsian kayak Rohingya, ya. Untuk Israel gitu, tapi jangan di Al-Quds. Karena di Al-Quds mereka selalu bikin masalah. Itu pemikiran saya. Dulu kan begitu, di Madinah bikin masalah, melanggar lagi, ya. Sampai zaman Umar diusir semua. Akhirnya mereka, ya udah, jangan ada di dekat tanah suci lah. Masalahnya sekarang udah ada di dekat tanah suci, dan Al-Quds adalah salah satu tanah yang disucikan, yang diberkahi, mereka bikin masalah. Gitu. Jadi perjanjian apapun selama mereka di Al-Quds, itu nggak akan bisa lancar gitu, Pak, ya. Jadi arahnya mungkin ke sana, ya. Ya, dan pertengkaran itu memang kalau digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis itu sangat jelas, ya. Kalian akan berperang dengan Yahudi karena memang Yahudi itu tabiatnya ingin menguasai dunia, ya. Dulu saya belajar ini sama guru saya, ahli perbandingan agama, ya. Jadi protokolat Zionis atau rencana-rencana orang Zionis disebutkan, wahai Yahudi, engkau adalah bangsa yang terpilih. Bangsa selainmu adalah bangsa yang rendah. Satu, ya. Yang kedua, wahai Yahudi, sebarkanlah kerusakan di muka bumi. Banyak tuh, ada beberapa, ini ada puluhan, ya. Rusaklah pemuda-pemuda bangsa lain. Jadi kalau umat Islam di Indonesia nggak perlu dikirimin rudal skut dari sana, ya. Cukup aja bikin anak-anak muda di tahun baru yang pada mabok, ya, pada tawuran, udah selesai. Kan begitu. Gitu, Pak. Ini juga kita akan bahas di MUI masalah, ini penting juga, yaitu masalah kriminalitas anak di bawah umur. Ini menarik, ya. Mungkin nanti bisa naik ke MUI pusat, karena sekarang kita lihat tindak kriminal itu dilakukan oleh anak di bawah umur, ya. Dan nggak tanggung-tanggung bunuh orang, ya. Benar nggak? Ketika di pengadilan dibilang apa? Di bawah umur, ya. Ya udah, dia nggak kena hukum apa-apa. Gimana proses pendanaan dalam Islam? Sedangkan dia membunuh,
sadis, pakai senjata tajam, ya. Tapi gara-gara dia umurnya 12 atau 14 atau belum sampai 18, dia bebas hukum. Bagaimana pandangan syariat? Nah, ini perlu kita kaji, ya. Apakah dia bebas seperti itu? Sedangkan dia sudah ngerti, ya, sudah bukan anak balita lagi, ya, sudah remaja. Tapi gara-gara belum 18 atau belum 17, dia bebas, ya. Jadi itu, Pak. Ya, tidak mungkin berdamai dengan Israel di tanah suci atau di Al-Quds. Mungkin kalau mereka di tempat lain mungkin bisa, tapi kalau di Al-Quds, karena mereka punya keyakinan bahwa Al-Quds milik mereka dan mereka harus menguasainya dan bahkan harus membantai umat Islam. Baik, ada lagi? Baik, semoga kita bisa memahaminya dan insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain dan semoga di tahun baru 2024 ya, kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, ya. Tetap rajin, ya, takwa, ya, walaupun mungkin hari ini apa kopinya beda, ya. Wah, besok aneh nggak mau takwa lagi, kenapa? Udah berubah, sekarang bukan kopi lagi, ya, sekarang teh pahit, ya. Ya, jadi istiqomah 2024, 2025, terus, ya. Nah, kita hidup di dunia sementara, untuk ngapain kita hidup, ya? Ibadah, ya. Kenapa kita ibadah? Ya, karena kita makhluk. Yang namanya makhluk, yang namanya hamba itu mengikuti apa? Apa yang diinginkan majikan, apa yang diinginkan oleh pencipta. Kita ikut aja. Jadi pikiran kita nggak usah berlibat, wah saya hidup kok begini banget ya, susah ya. Oh, sebentar-bentar ibadah, sebentar-bentar mengingat Allah. Itu salah. Haji terus, tapi saya bukannya semakin kaya, malah semakin miskin. Rajin jemaah, bukannya saya semakin jadi orang yang terpandang, malah saya merasa kalau sering ke masjid saya dihina orang. Nah, itu adalah persepsi yang, semoga Allah memberkahi kita semua dan kita dijadikan umat-umat istiqomah di jalannya. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.